Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kalau kalian menonton video pembelajaran hari ini, kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, kalian pastikan pernah mendengar kata globalisasi. Sebenarnya apa itu globalisasi? Kata globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Artinya dunia yang begitu luas kini seperti kertas yang dilipat atau dibuat seolah-olah menjadi kecil. Dunia yang luas dan dihuni berbagai macam suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa, yaitu bangsa dunia atau seluruh warga dunia. Nah, selanjutnya pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Giddens, foto yang pertama itu adalah Anthony Giddens, menyatakan bahwa globalisasi merupakan penggiatan dari hubungan sosial dunia. Terjadi hubungan antar wilayah lokal yang berjauhan, sehingga suatu kejadian setempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di wilayah yang sangat jauh. Selanjutnya yang kedua, menurut Jan Nedervan Peters, itu menyatakan bahwa globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan atau interconnectedness dunia yang makin meningkat. Selanjutnya, menurut Donald J. Bowdrix menyatakan bahwa secara sederhana globalisasi itu adalah peningkatan kerjasama manusia melampaui lintas batas negara. Yang terakhir, menurut Peter Drucker menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses ekonomi global, penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global atau pasar perusahaan global. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Nah, dari pengertian globalisasi ini sebagai tugas itu nanti coba kalian simpulkan sendiri dari yang sudah dijelaskan tadi dari para ahli. Dan dari yang dijelaskan di awal, pengertian umumnya, silahkan kalian simpulkan sendiri. Menurut kalian globalisasi itu apa? Menurut pendapat pribadi ya. Selanjutnya, globalisasi sebagai peningkatan keterkaitan antar manusia. Nah, melalui globalisasi segalanya saat ini cenderung menjadi lebih mudah dan jarak bukan menjadi masalah. Melalui telepon kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di belahan dunia lain. Melalui televisi kita juga dapat melihat kejadian di negara lain dengan cepat. Globalisasi juga menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia, seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya, karena batas negara yang bias. Adanya globalisasi membuat suatu negara tidak dapat membendung masuknya sesuatu hal yang terjadi di negara lain ke dalam negaranya sendiri. Nah, salah satu contoh globalisasi dalam bidang komunikasi yaitu adanya teknologi internet yang membuat kita dapat melakukan banyak hal. Adanya internet memudahkan kita untuk mencari informasi dari berbagai macam sumber, baik dari dalam ataupun luar negeri. Adanya internet juga memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain melalui fasilitas chatting dan email. Internet juga memungkinkan pengiriman informasi dalam jumlah yang tak terbatas
dalam waktu yang lebih cepat dari televisi dan radio dengan biaya yang jauh lebih murah. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi ada 4. Yang pertama yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat. Selain itu, mobilitas manusia di seluruh dunia memungkinkan kita merasakan berbagai kebudayaan yang berbeda. Yang kedua adalah ketergantungan ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, muncul rasa saling bergantung. Hal itu terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia, seperti World Trade Organization atau WTO. Nah, foto di samping ini adalah bentuk kerjasama antara negara Indonesia dengan Cina. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama pada media radio, televisi, film, dan musik internasional. Akibatnya, kita dapat mengonsumsi dan mengalami pengalaman baru mengenai beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, sastra, dan makanan. Yang terakhir, meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama misalnya pada masalah dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Contoh masalah global di bidang lingkungan yaitu peristiwa nuklir Chernobyl pada tahun 1986 yang menyebabkan kerusakan ekologi dunia. Nah, hingga tahun 2012, hektaran lahan di wilayah Lake District Walls masih mengalami radiasi cukup tinggi akibat kecelakaan yang terjadi ribuan mil jauhnya itu. Penurunan kualitas lingkungan hidup bukan hanya disebabkan oleh penggunaan energi dan industri di dunia barat, namun juga karena tindakan perusakan yang tidak disadari oleh orang-orang di negara-negara berkembang. Perubahan iklim global ini mempengaruhi semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Permasalahan lainnya misalnya dalam bidang kesehatan, yaitu ada penyakit AIDS, perdagangan obat terlarang secara internasional, dan berbagai bentuk terorisme internasional. Nah, mungkin materinya cukup sampai di sini. Kalian sudah paham kan tugasnya seperti apa yang tadi dijelaskan saat pertengahan pembicaraan kita? Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.